Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu ada dalam keadaan sehat ya. Amin. Oh ya, Bunda mau ucapin makasih dulu ya buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Bagi yang belum, silahkan pencet tombol subscribe-nya karena subscribe itu gratis. Oke, di video kali ini Bunda akan membacakan sebuah kisah salah satu dari 64 sahabat teladan utama. Siapakah beliau? Nah, untuk sahabat yang pertama yang akan Bunda bacakan ini adalah sahabat pembela Islam yang ahli surga. Thalhah bin Ubaidillah. Thalhah bin Ubaidillah itu berasal dari kabilah Bani Tamim. Beliau lahir dan besar di kota Mekah. Beliau juga termasuk kalangan bangsawan di suku Quraisy. Keluarganya termasuk keluarga yang terpandang. Meskipun kaum Quraisy suka menyembah berhala seperti yang diajarkan oleh nenek moyang mereka, namun Thalhah tidak pernah menyembah berhala. Ayah Thalhah berasal dari kabilah Tamim. Beliau wafat pada masa jahiliyah dan ibunda Thalhah bernama As-Sa'bah binti Abdullah bin Malik Al-Hadrami. Beliau termasuk sahabiah yang ikut berhijrah. Thalhah besar bersama orang-orang yang baik hati, sehingga akhlaknya terjaga sejak kecil. Teman-teman, ada yang tahu nggak dari mana sih nama Thalhah sebetulnya diambil? Nah, nama Thalhah sebenarnya diambil dari sebuah pohon yang tumbuh di wilayah Hijaz. Pohon tersebut tumbuh tinggi sekali. Pohonnya juga kuat, dahannya sangat besar, dan daunnya sangat rimbun. Oleh karena daunnya yang rimbun itu, maka para musafir beserta untanya suka sekali berteduh di bawah pohon tersebut. Dan pohon itu bernama At-Talhu. Maka sifat pohon ini dimiliki oleh Thalhah. Dan dari situ orang-orang menamai Thalhah berdasarkan nama pohon peneduh tersebut. Suatu ketika Thalhah berdagang di negeri Syam. Tiba-tiba saja dia mendengar teriakan seorang pendeta. Apakah di antara kalian ada yang berasal dari Mekah? Tanya pendeta tersebut kepada para pedagang yang sedang berkumpul, termasuk Thalhah. Aku dari Mekah, jawab Thalhah dengan cepat. Sudah munculkah di antara kalian orang yang bernama Ahmad? Ini adalah bulan dia diangkat menjadi nabi, ucap si pendeta lagi sambil memandang Thalhah. Thalhah kebingungan. Seingatnya nama Ahmad itu asing di negeri Arab. Dia adalah akhir dari nabi. Dia keluar dari tanah kalian, dari tanah haram. Dia akan berhijrah menuju bumi yang memiliki batu hitam, pohon kurma, dan tanah berair. Jangan sampai engkau didahului orang lain, wahai pemuda. Jelas si pendeta itu. Pesan sang pendeta sangat membekas di hati Thalhah. Thalhah ingin segera menemui nabi terakhir tersebut. Dia tidak ingin ketinggalan dari para pengikut nabi lainnya. Thalhah meyakini bahwa ajaran yang dibawa oleh nabi itu adalah petunjuk kebaikan dan rahmat. Thalhah langsung menghentikan segala perniagaan yang sedang dilakukannya di Syam. Dia ingin segera pulang ke kota Mekah. Sudah beberapa bulan ini dia berdagang di Syam. Oleh karena itulah, dia ketinggalan berita penting di Mekah. Jarak kota Syam ke Mekah ditempuh selama sebulan berkendaraan unta. Sesampainya di Mekah, Thalhah langsung bertanya kepada keluarganya tentang yang terjadi di Mekah selama dia pergi. Keluarga Thalhah ternyata sudah mengetahui bahwa ada orang yang mengaku dia nabi terakhir. Namanya Muhammad bin Abdullah. Abu Bakar yang tak lain adalah teman dari Thalhah juga sudah percaya dan menjadi pengikutnya. Lalu Thalhah bergumam, Abu Bakar dan aku berteman baik. Aku sangat mengenalnya. Dia bukan pendusta. Muhammad pun pasti sama. Dia sangat terkenal dengan kejujurannya, sehingga Khadijah pun mempercayakan barangnya kepada Muhammad untuk didagangkan di kota lain. Jadi, tidak mungkin mereka berdua berdusta. Mendengar penjelasan dari keluarganya, Thalhah semakin tidak sabar ingin bertemu dengan Rasulullah. Namun, sebelum itu Thalhah bertemu dengan Abu Bakar, sahabatnya. Ketika keduanya bertemu, Thalhah langsung bertanya kepada Abu Bakar perihal nabi terakhir itu. Wahai sahabatku Abu Bakar, benarkah bahwa Muhammad bin Abdullah adalah seorang nabi terakhir? Thalhah bertanya dengan penasaran. Benar, Thalhah, jawab Abu Bakar. Apakah benar saat ini engkau pun sudah menjadi pengikutnya Nabi Muhammad? Tanya Thalhah lagi. Benar, Thalhah, bukan itu saja.
Bahkan aku akan menceritakan kepadamu tentang kejadian yang sangat luar biasa. Begitu lanjut Abu Bakar. Abu Bakar kemudian menjelaskan peristiwa turunnya ayat pertama di Gua Hiro. Lalu Abu Bakar mengajak Tolha bin Ubaidillah untuk memeluk agama Islam. Tolha kemudian meminta Abu Bakar untuk mengantarnya bertemu Rasulullah sekaligus menjadi pengikutnya. Tolha pun akhirnya bersyahadat menyembah Allah yang satu dan mengakui bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dua sahabat berakhlak mulia itu pun telah memeluk Islam. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah.